Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Maulina. Saya salah satu perwakilan dari kelompok 5. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Dimensi 3 dan Teori Masisa, mata kuliah Kapita Selekta Matematika. Dengan dosen pembimbing Ibu Feni Anggreni, SPD MPD. Langsung saja ke A-nya, pembahasan yang A, dimensi 3, kedudukan titik garis dan bidang dalam ruang. Titik, dalam dunia menulis, titik merupakan tanda yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Sedangkan dalam dunia matematika, titik merupakan sesuatu yang mempunyai kedudukan, tetapi tidak mempunyai ukuran. Sama seperti dalam dunia menulis, di dalam dunia matematika juga titik direpresentasikan dengan sebuah nokta. Hanya saja dalam dunia matematika, titik diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, atau C, dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh dari titik. Ya. B. Garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik. Titik-titik tersebut berderet ke kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Model atau representasi suatu garis misalnya seperti seutas benang atau tali yang lurus. Ini adalah contoh garis. Ini dia. Ini garis. Jadi garis itu merupakan satu kumpulan titik-titik. Suatu kumpulan titik-titik yang terdiri dari lebih dari satu titik. Berarti kalau dia cuma satu titik, itu tidak bisa dikatakan garis. Seperti itu. Yang C, bidang. Bidang adalah himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah garis. Kalau tadi garis adalah himpunan titik-titik yang terdiri dari lebih dari satu titik, sedangkan bidang ini adalah himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah garis. Jadi pada sebuah bidang terdiri dari banyak sekali garis, bukan hanya satu, tapi bisa 4 ataupun 3. Ini jadi bidang itu punya ukuran panjang dan lebar. Jadi, ini gambar bidang. Contoh dari gambar bidang. Aksioma tentang garis dan bidang. Aksioma 1, melalui dua buah titik sembarang yang tidak berimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Dua buah titik sembarang yang tidak berhimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Aksioma 2, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis seluruhnya terletak pada bidang. Ini contoh gambar aksioma 2. Ini gambarnya. Aksioma 3, melalui sebuah titik segaris hanya dapat dibuat sebuah bidang. Ini aksioma 3 gambarnya. Aksioma 4, melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis tertentu dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis tertentu. Terlihat pada gambar ada dua buah garis yang sejajar. Dua, kedudukan titik pada garis dalam ruang. Titik terletak pada garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dapat dilalui oleh garis.
Yang B, titik di luar garis. Jika sebuah titik dikatakan berada di luar garis, jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh garis. 3. Kedudukan titik pada bidang dalam ruang. Titik terletak pada bidang A, seperti ini gambarnya. Titik terletak di luar bidang A. Ini. Yang keempat, kedudukan garis dan garis dalam ruang. Dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada sebuah bidang memiliki sebuah titik persekutuan atau titik potong. Ini gambarnya. Yang B, dua garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki persekutuan. Nih. Dia sejajar, tidak berlawanan. Maka dikatakan dua buah garis sejajar. Yang C, dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak pada sebuah bidang yang sama. Yang dikatakan dengan dua garis bersilangan, dua garis yang terletak pada bidang yang berbeda. Satu terletak pada bidang tegak. Ini yang tegak. Yang satu lagi terletak pada bidang yang datar. 5. Kedudukan garis dan bidang dalam ruang. Dua bidang sejajar, bidang Z dan Q dikatakan sejajar jika kedua bidang tidak memiliki titik pertemuan. Yang B, dua bidang berimpit. Bidang Z dan Q dikatakan berimpit jika setiap titik yang terletak pada bidang P terletak di bidang W atau sebaliknya. C, dua bidang berpotongan. Bidang D dan K berpotongan jika kedua bidang itu memiliki tepat satu garis persekutuan yang disebut garis potong. Ini gambarnya. Langsung ke materi yang B, teorema sisa. Teorema sisa merupakan salah satu materi dalam suku banyak. Dalam teorema sisa membahas mengenai tentang sisa pembagian suatu suku banyak. Teorema ini digunakan untuk menentukan nilai sisa pembagian suatu suku banyak tanpa mengetahui suku banyak atau hasil baginya. Bentuk umum dari teorema sisa ialah fx sama dengan gx dikali hx ditambah sx dengan keterangan fx adalah suku banyak, gx adalah pembagi, hx adalah hasil, dan sx adalah sisa. Ini ada ketentuannya. Jika fx suku banyak berderajat n dengan gx adalah pembagi berderajat m dengan m lebih kecil atau sama dengan n, maka diperoleh hx adalah hasil bagi berderajat n kurang m. Yang kedua, sx adalah sisa pembagian berderajat maksimum. Ini ada teorema 1, jika suku x banyak fx berderajat n dibagi dengan x dikurang k, maka sisanya adalah s sama dengan fk. Teorema 2, jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan ax tambah b, maka sisanya adalah s sama dengan f min a per min b per a. Teorema 3, jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka sisanya adalah s x sama dengan px tambah q. Yang C, contoh soal dimensi 3. Ini ada contoh soalnya. Diketahui kubus ABCD EFGH diketahui sebuah kubus ABCD EFGH. Tentukan A, rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan EG, B, rusuk-rusuk kubus yang sejajar dengan CD, C, rusuk-rusuk kubus yang bersilangan dengan EG. Ini gambar kubusnya. Langsung kita lihat pembahasannya. Rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan EG adalah EH, FG, HG, dan HF. Kita lihat gambarnya.
EH, FG, HG, dan HF. FH, EG, dan H. F. Nih. Yang B, rusuk-rusuk yang sejajar dengan CD, yaitu AB, EF, dan HG. Yang C, rusuk-rusuk kubus yang bersilangan dengan EG, AB, BC, AD, BD, dan CD. Ini bisa dilihat pada gambar dan dicocokkan benar atau tidak. Contoh soal yang kedua. Diketahui kubus ABCD, EFGH, tulislah bidang-bidang yang sejajar dengan garis BF. Bidang yang sejajar dengan garis BF yaitu CDGH, CDGH, dan ADEH. Garis yang terletak pada bidang ABCD, AB, BC, CD, AD, dan BD. C. Garis-garis yang berpotongan bidang yang memotong bidang BCGF, AB, EF, CD, GH, BD, FH. Contoh soal dimensi. Contoh soal, kita langsung ke contoh soal di teorema sisa ya. Ini soal untuk dimensi 3-nya. Ada 8 soal. Contoh soal teorema sisa. Suku banyak fx dibagi dengan x kurang 1 sisanya 3. Sedangkan jika dibagi x tambah 2 sisanya 6, tentukan sisanya jika fx dibagi oleh x pangkat 2 ditambah x dikurang 2. Ini sesuai, kita carinya itu sesuai dengan ketentuan teorema 1, 2, dan 3. Sesuai apa yang diminta. Ini pembahasannya. Yang diketahui bahwa fx dibagi x kurang 1 sisanya 3. Maka F1 sama dengan 3. Fx dibagi x tambah 2 sisanya 6. Maka F-2 sama dengan 6. Misalkan fx dibagi x2, x pangkat 2 ditambah x dikurang 2, hasilnya adalah hx dan sisanya adalah sx sama dengan px tambah q. Nah, ini kan ketentuan di teorema 3. Jadi tinggal dimasukkan dalam rumus. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah x dikurang 2 dikali hx ditambah xx. Fx sama dengan x kurang 1 kali x tambah 2. Ini difaktorkan. Nih, x pangkat 2 ditambah x kurang 2 difaktorkan menjadi x kurang 1 dikali x tambah 2. Setelah itu dikali dengan hx ditambah p ditambah q. Langsung masukkan. Ini 3 sama dengan p tambah q. Jadi persamaan 1. Ini masukkan ke yang f-2 sama dengan min 3 dikali 0 ini. Masukkan nilai yang ini. Fx dibagi ini. Udah masukkan. Jadi ke persamaan 2. Maka diperoleh P tambah Q sama dengan 3 persamaan 1 min 2 P tambah Q sama dengan 6. Ini dieliminasi terus disubstitusikan. Jadi sisanya itu adalah Sx sama dengan Px tambah Q sama dengan min X tambah 4. Ya, mungkin sampai sini saja pembahasan dari saya sebagai perwakilan kelompok. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Jika memang tidak dipahami tolong ditanyakan, dan untuk soal-soalnya silahkan dikerjakan. Nanti akan dilihat benar atau tidak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.